Oke, di video kali ini gue lagi bongkar HP gue ya. Ini HP ketiga gue lagi nganggur dan yaudah gue bongkar. Sambil gue pengen bikin konten, udah lama banget gue nggak bikin konten kayak gini, sambil nostalgia lah tipis-tipis. Nah biasanya gue tuh ngebacot doang tapi nggak kasih realita, nggak kasih bukti nyatanya. Kali ini gue bakal kasih bukti nyata, gue bakal kasih paham bacotan-bacotan gue itu benar terjadi apa adanya. Nah, kali ini gue bakal bahas kalau lu ganti casing iPhone, kalau lu ganti housing iPhone, terserah lu manggilnya casing atau housing ya. Rata-rata kangkang service housing ya. Tapi biasanya orang-orang awam yang nggak ada berkecimpung bongkar-bongkar HP bilangnya casing ya. Nah, jadi buat lu yang ganti housing, casing iPhone, lu patut banget penting beberapa poin yang menurut gue harus lo pikirin. Yang pertama, kalau lo ganti housing, ganti casing, otomatis itu udah pasti bisa jadi besar kemungkinan, apalagi lo beli di online-online gitu, dia tuh non ori. Nah kalau non ori itu biasanya di bagian kameranya ini, nah ini nggak ada busa kameranya cuy, ya nggak ada busa kameranya, ada yang tidak, tapi mostly kebanyakan tidak ada busa kameranya. Yang kedua, bahan bodinya ya, bahan aluminiumnya ini beda. Jadi aluminium itu ada beberapa tingkat ya. Sementara iPhone itu butuh ya sinyal, ya penangkap sinyalnya, antenanya tuh connect ke bagian bodi semua. Sini lo bisa lihat nih list-list pembatas antenanya. Nggak kelihatan sih di kamera. Nah, yang ketiga, taruh mikrofon gue sentuh. Yang ketiga, jangka panjang untuk warnanya. Itu udah pasti beda ya. Coatingnya itu beda. Nah, kita bahas dari busanya dulu nih. Ini busa kamera ya. Ini bebas ya, bukan hanya di iPhone tua, iPhone terbaru sekalipun penting banget. Busa kamera ini penting banget. Yang pertama adalah dia sebagai bantalan buat fokus kamera lu. Jadi misalnya kalau busanya nggak ada, lu pakai HP jorok, misalnya gini, lu habis make tuh suka banget ngebanting ini. Nah, karena ada busanya ini dia meredam. Ya meredam getaran ya, impact dari benturan antara handphone lu ke meja atau kemanapun itulah. Karena ada busa dia yang redam. Jadi modul kameranya ini bentuk begini ya. Nih, dia nggak langsung terhempas kena benturan handphone lo yang suka lo lempar-lempar. Nah biasanya kalau lu ganti housing KW, busanya ini nggak ada ya, busanya tidak ada. Ini penting banget. Itu yang pertama, busa itu buat menahan getaran. Itu biasanya masih berlaku di iPhone-iPhone tua yang kameranya diletakin di housing. Kayak iPhone 14, iPhone 15 itu fungsinya lebih ke biar debu nggak masuk ke bagian modul kameranya. Nah, emang bisa bang, busa ini nahan debu ya. Busa ini nahan debu karena kan handphone gua kan ketutup bang, LCD-nya kepasang terus, nggak mungkin dong debu tuh masuk ke dalam. Yang pertama, kalau handphone lu bekas bongkaran, bongkar itu bukan berarti rusak ya. Bisa jadi lu ganti baterai, bisa jadi lu bete sama LCD lu retak ya, lu ganti panel. Nah biasanya kalau perkat LCD-nya ini adhesive-nya ini nggak lu pasang ulang, debu udah pasti masuk. Nah debu masuk ya, otomatis masuk ke dalam housing ini. Kalau nggak ada busa ini, debu juga masuk ke modul kameranya. Nah buat iPhone-iPhone yang terbaru, bongkar dari backdoor belakang itu misalnya kayak iPhone 15 ya, iPhone 16. Itu kalau lu ganti backdoor, adhesive-nya nggak dipasang atau lu adhesive beli yang biasa-biasa, yang non ori, udah pasti kebanyakan non ori. Itu kalau lekang, otomatis angin-angin masuk, debu udah pasti masuk. Kalau bagian backdoor itu nggak ada busanya, masuk ke modul kameranya. Abang gua nggak percaya bang, masa iya HP rapat debu bisa masuk ya? Ini gue kasih buktinya. Di sini ada buktinya, tahu, tahu. Nah, ini lo kelihatan jelas nggak sih? Nah, ini terlihat jelas. Ini lo bisa lihat ya. Ini debu semua, coy. Ini debu nih, ini debu nih gue gini. Ini debu semua, set. Tapi di bagian modul kameranya kacanya bening, nggak ada debu. Nggak ada debu itu karena apa? Karena busa ini. Ini karena busa ini cuy. Ini karena busa ini men. Nah ketika lu beli housing baru nggak ada busanya, lu bayangin ini LCD kepasang ya. Cuman karena adhesive yang nggak dipasang, karena ganti baterai, ganti LCD dan lain bla bla bla, debu masuk, nggak ada busa ini, ya udah debunya ngeplong juga masuk ke modul. Kalau udah masuk ke modulnya, ya lu ganti. Kalau buat iPhone Tuir yang modulnya cuma masih satu lensa gini, ya lu modal cepet juga udah kelar di kang servis.
Tapi kalau lu gantinya kayak iPhone 13, 14, 15, 16, boncos juga apalagi 16 tuh. Lu ganti itu udah hampir seharga motor bekas tuh. Cuman masalah sepele nih busa ini. Jadi lu kalau ganti backdoor, busanya nih pastiin ada. Kalau debu ini masuk berarti udara masuk. Kalau udara masuk, kamera lu tuh bisa ngembun ya. Kamera lu tuh bisa ada ops-opsnya ya. Ini bukti ya bacotan gue ya. Busa ini penting ya. Ini debu pada banyak tuh, tapi di bagian kameranya bersih. Nah, lalu sekarang yang berikutnya tadi lu bilang bahan aluminiumnya beda. Impactnya apa? Impactnya sinyal. Lu bisa lihat ini dudukan. Ini apalagi dudukan bawah nih, ini banyak buat sinyal. Sinyal selulernya sama sinyal GPS, WiFi, semua lu lengket di body. Lu bayangin kalau bahannya beda, ya spesifikasinya beda, nggak sesuai standar Apple yang udah diperhitungkan, yang udah dirancang sedemikian rupa buat nangkap sinyalnya. Karena ada bahannya berbeda, otomatis sinyal lu pasti agak sedikit ngawur-ngawur tuh. Makanya ada aja tuh orang abis ganti housing sinyalnya kayak kurang kenceng, ya kan. Abis itu kayak wifi gue kayak kurang jos gitu ya kan. Biasanya banyak tuh wifi tetangga yang bisa gue jebol-jebolin. Ini kok dikit kali wifi-nya ya kan. Biasanya lu share lokasi bisa akurasi 10 meter, ini akurasinya 10.000 kilo ya kan, misal ya. Itu bisa terjadi. Itu karena bahan housingnya beda. Jadi banyak pertimbangan men. Kalau lu ganti housing tuh banyak pertimbangan yang harus lu pikirkan. Nah terus yang kedua warna. Ya warna. Warna di housing KW itu udah pasti berbeda. Lu bandingin aja warna jet black yang ada di housing ori, warna jet black yang ada di housing KW. Warna matte black yang ada di housing ori, warna matte black yang ada di housing KW itu beda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih bahas warna. Ini untuk jangka panjang, warna housing KW itu memudar, gampang memudar, cepat memudar. Yang ketiga, itu housing kalau lu tangannya suka keringetan, ya abis itu kadang lu suka buka case, lu pakein case-nya lagi, lu buka case, otomatis tuh misalnya lu pakai silikon case, jelly case gitu. Keringetannya tuh lengket nih di bagian housingnya. Itu bisa jadi jamur, bisa jadi kayak noda-noda kerak dan itu bisa bikin handphone lu tuh bedel-bedel lah, kayak bopek-bopek jerawatan gitulah. Itu housing KW ya, itu housing KW. Itu biasa terjadi di iPhone 6, 6s tuh, banyak terjadi. Tapi di housing ori kayak iPhone 7 dan di atasnya itu udah mulai jarang terjadi. Tapi untuk housing KW itu tetap terjadi. Dan yang paling penting kalau lu beli housing KW ya, lu kalau jual HP lu biasanya tuh pembeli tuh berasa ya, berasa. Jadi misalnya lu mau jual nih handphone lu nih, handphone lu misalnya full set nih, full set. Oh, ori iBox nih bang, ini gue jual nih bang, murah bela bang, lu nggak nyampe jual tanah gitu bang, belilah. Tapi ketika dipegang HP-nya, wah housingnya gantian, wah kaca kameranya udah gantian, itu harga lu pasti rendah men. Harga jual handphone lu pasti rendah. Jadi lu pikirin lagi, gara-gara mungkin lecet setok secuil gitu, lu ganti housingnya, coba lu pikir-pikir lagi deh. Dari resiko-resiko yang tadi gue sebutin, kamera, sinyal, bla bla bla, sama harga jual lu bisa turun, tuh coba lu bayangin lagi. Lu coba pikir-pikir lagi apakah untung atau tidak lu beli housing ya. Coba lu pikir-pikir lagi. Karena gara-gara sepele ya ganti housing yang non ori itu bisa berabe di iPhone lo. Ya bisa banyak masalah yang terjadi. Ya udah mungkin sampai sini aja video pembahasan gue mengenai per housing-housingan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sorry ini video full bacot ya. Peace.